Nah, jangan kalian campuri sunnah-sunnahnya Nabi kita. Iddatu umil waladi, iddahnya budak perempuan yang melahirkan anak dari hasil berhubungan dengan tuannya. Idza tuwfiya, apabila meninggal dunia, anha sayyiduha, siapa yang meninggal? Sayyiduha, tuannya, arba'ata asyhurin, 4 bulan, wa asrun, dan 10 hari. Maksudnya adalah seorang budak perempuan ketika dia dikumpuli oleh tuannya sehingga melahirkan anak, maka dalam hukum fikih si budak perempuan tersebut tidak boleh dijual oleh tuannya sampai tuannya meninggal dunia. Maka ketika tuannya meninggal dunia, sama dengan yang lain. Dalam arti sama dengan iddahnya orang yang merdeka. Yaitu 4 bulan 10 hari. Ini pendapatnya Amir bin As. Karena hadis ini tidak disandarkan kepada Rasulullah. Cuma berkata, wa'an Amrin bin As, diceritakan dari Amr bin As, dia berkata. Jadi hadis ini tidak disandarkan oleh Rasulullah. Tapi namanya sahabat, ketika dia berkata, pasti dia itu asal mulanya dari Rasulullah. Qaluhu la talbisu alaina. Kata-kata la talbisu sama dengan la tukhalitu. Tidak mencampur. Qaluhu sunatan nabiyina qala al-Khattabi fil Mu'allim. Berkata Imam Khattabi fil Mu'allim menerangkan tentang sunnah nabiyina. Yahtamilu wajhaini minat ta'wili. Jadi sunnah Nabi kita yang diterangkan dalam hadis ini, jangan kalian mencampuri sunnahnya Nabi kita. Ada 2 kemungkinan pendapat tentang apa yang dimaksud sunnah Nabi kita di dalam bab ini. Yang pertama adalah ayyakuna arada bidzalika sunatan kana yurwiha an Rasulullah nasan wa taufiqan. Bisa jadi kata-kata sunnahnya Nabi kita yang dikehendaki oleh Amr di sini adalah dia menceritakan memang atau mendengar langsung dari Rasulullah hadis tentang bab umil walad, yaitu ibunya atau budak perempuan yang sampai mengandung anaknya tuannya. Itu 4 bulan 10 hari iddahnya, sama dengan orang merdeka. Bisa jadi ini ketetapan dari Rasulullah. Nason wa tauqifan. Wal wajhul akhar, sedangkan wajah yang lain ayakuna zalika minhu istihadan ala makna sunnah fil harair. Bisa jadi ini itu istihadnya Amir bin As saja. Istihad dalam arti dia berpendapat demikian karena dia melihat bahwa iddahnya orang merdeka sama 4 bulan 10 hari. Bisa jadi 2 kemungkinan tadi. Pertama memang dia mendengar pernah Rasulullah bersabda demikian, atau ini sebatas istihad dia saja karena dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi yang ditetapkan oleh Rasulullah. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi iddati umil waladi fazaba Auza'i wa Ishaq wa ibni Ruwaihah fi dzalika ila hadisi Amir bin As. Jadi para ulama berpendapat menurut hadisnya Imam Amr ini ada beberapa pendapat, yaitu Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Ruwaibah ini masih satu pendapat dengan Amir bin As. Waqala ta'du umil waladi arba'ata asyhurin wa asra kal khurra. Jadi
Imam Auza'i dan Imam Ishaq mendengar hadis ini maka sependapat dengan isi hadis ini. Artinya walaupun hadis ini ada yang mengatakan tidak sah atau tidak sahih, tapi Imam Auza'i dan Imam Ishaq sependapat dengan isinya. Artinya ketika budak perempuan melahirkan dari hasil hubungan dengan tuannya, maka ketika tuannya meninggal dunia, ini perempuan tersebut punya iddah walaupun tidak dinikahi. Punya iddah sama dengan orang merdeka 4 bulan 10 hari. Wa rawa zalika Ibnu Musayyab wa Sa'id bin Khubair wa Hasan bin Sirin. Wa qala Sufyan Tsauri wa ashabur ra'yi iddatuha salah satu haidin. Bahwa qaulu Atha an-Nakhai. Jadi menurut Imam Sufyan Tsauri dan orang-orang yang punyai pendapat bahwa iddahnya budak tadi yang melahirkan dari hasil berhubungan dengan tuannya, maka ketika tuannya meninggal dunia, iddahnya perempuan tersebut adalah 3 haidan. 3 haidan. Dalam arti 3 haidan itu ya sama dengan 3 kuru. 3 kuru itu haid, suci, haid. Suci lagi baru boleh menikah. Atau suci, haid, suci boleh menikah. Atau merdeka. Kan kalau umil walad itu kalau ketika tuannya meninggal dunia maka merdeka otomatis. Tidak usah dimerdekakan, dia merdeka otomatis hukumnya. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari sama dengan orang yang merdeka, tapi menurut Ibnu Tsauri dan orang-orang yang punya pendapat termasuk Ibnu Musayyab, Sa'id bin Khubair dan Hasan bin Sirin itu berpendapat 3 haidan iddahnya. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal iddatuha haidatun. Malah kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbal ini 3 mujtahid besar dalam sejarah Islam adalah 1 haidan saja. Berarti cukup ketika tuannya meninggal dunia, dia suci, maka ketika haid, selesai haid berarti sudah boleh langsung merdeka dan menikah. Dan ini dikuatkan dari qaulnya Urwah bin Zubair wal Qasim bin Muhammad wa Syu'bi wa Zahri. Ini juga dikuatkan dengan pendapat mereka. Jadi ada 3 pendapat berarti ya. 4 bulan 10 hari, yang satu lagi 3 haidan, yang satu lagi 1 haidan saja. Kalau sekarang sudah tidak ada umil walad. Karena umil walad itu hasil dari rampasan perang. Kalau zaman Nabi masih ada. Ya mungkin kalau besok, kalau di akhir zaman, kalau mau kiamat, mungkin bisa terjadi lagi perbudakan. Ya bisa jadi ini hukum bisa berlaku lagi. Karena tidak ada mungkin hukum Allah itu ada tanpa ada peristiwanya. Kan begitu. Dulu ada peristiwanya, sekarang tidak ada. Mungkin besok akhir-akhir zaman tetap ada lagi. Karena hukum tetap dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat innamal aqra'u al-adhur. Akhrajahu Malik fi qissati bi sanadin sahih. Diriwayatkan dari Aisyah. Dia berkata sesungguhnya yang dinamakan Aqra itu al-adhar. Apa al-Aqra? Al-Aqra itu kalau kita melihat dalam Al-Qur'an wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan atau istri yang ditalak oleh suaminya maka iddahnya itu 3 sucian. Aisyah berpendapat
Innamal akro yang dinamakan sucian, 3 sucian itu adalah ya suci, al-adhar suci. Wa amma tafsirul al-aqra al-mazkur fi qoulihi al-mutalaqatu yatasannas bi anfusihinna salah satu quru. Adapun tafsirnya ayat yang mengatakan wal mutalaqat, istri yang ditalak maka idahnya 3 sucian, faqad ikhtalafa al ulama fi dzalika salafan wa khalafan ala qaulaini. Jadi ulama salaf itu dulu. Salaf itu diantaranya ulama tabi'ihim lagi. Berarti masih kurunya atau masanya Imam Syafi'i dari Imam Ahmad ke atas, itu salaf. Jadi kalau mulai dari Imam Ahmad ke bawah namanya khalaf. Khalaf itu adalah ulama yang terakhir. Akhir-akhir itu ulama khalaf. Jadi ulama khalaf dan ulama salaf itu sama-sama berbeda pendapat tentang pendapat salah satu quru, 3 sucian. Pendapatnya adalah ada qaula ini 2 pendapat. Yang pertama adalah ahaduma annal murada bil aqra hiya al-adhar. Qalat Aisyah innamal aqra adhar. Sama dengan konteks hadis ini. Jadi yang dinamakan 3 sucian adalah sama dengan al-adhar, 3 sucian. Jika salah satu quru namanya quru itu sama dengan salah satu adhar, 3 sucian. Wa qala Imam Malik an Ibnu Syihab sami'tu Abu Bakrin bin Abdurrahman yaqulu ma adraku ahadan min fuqahaina illa wa huwa yaqulu dzalika. Imam Malik berpendapat diriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa dia mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman berkata, saya tidak melihat, tidak mendengar ulama-ulama zaman saya yang berpendapat kecuali sesuai dengan hadis tadi. Salah satu quru itu sama dengan salah satu adhar, 3 sucian. Itu pendapat yang satu Imam Malik. Ini diukuhkan dengan riwayat dari Ibnu Abbas, wa Zaid bin Sabit, wa Salim bin Qasim bin Muhammad, wa Urwah, wa Abu Bakar bin Abdurrahman, wa Qatadah, wa Zuhri, wa baqiyatul fuqaha sab'ah. Dan sebagian ulama 7, wa huwa mazhab Malik wa Syafi'i. Ini pendapat Imam Malik dan Syafi'i. Jadi kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat yang dinamakan 3 aqra itu sama dengan 3 adhar, 3 sucian. Jadi perempuan yang ditalak oleh suaminya itu menunggu idahnya boleh menikah lagi selama 3 sucian. 3 sucian ditafsirkan adalah suci, haid, dan suci. Ya, suci, haid, dan suci. Kenapa dikatakan suci, haid, dan suci? Karena ketika perempuan ditalak itu harusnya pada tingkah suci. Tidak boleh tingkah haid. Tidak berarti hitungannya tidak haid, suci, haid tidak. Tapi suci dulu, haid baru suci. Wa qala Ibnu Battal lamma ihtamalat al-ayat waqtu difa'al ulama fil muradi bil aqra. Fiha tarjih qauliman qala innal aqra adhar. Fi hadisi Ibnu Umar haitsu amaru Rasulullah ayyutlaka fil tuhri. Jadi ulama yang berpendapat Ibnu Atha ketika ayat ini diselisihkan, dia masih berpendapat sama dengan pendapatnya yang pertama, yaitu bahwa yang dinamakan salah satu aqra itu sama dengan salah satu adhar, 3 sucian. Karena memang melihat mafhumnya sabda Rasulullah bahwa seorang perempuan ketika ditalak harus pada tingkah suci atau waktu suci. Tidak boleh istri ditalak pada waktu haid. Harus atau waktu suci. Karena kemarin kita terangkan bahwa ada 3 talakan yang mengandung
Ada haram, bid'ah, dan sunnah. Jadi ketika menalak istri itu pada waktu suci itu namanya talak sunnah yang diperbolehkan. Pendapat yang kedua, annal murada bil aqra'iyal haidu. Fala tangqadha al iddatu haitsu tadhuru minal haidati as-salisah. Wa huwa al masyhur min mazhabil Ahmad. Dan pendapat kedua mengatakan bahwa yang dinamakan al-aqra adalah haid. Jadi salah satu quru sama dengan salah satu haidun. Berarti 3 haidan. Kenapa? Karena pendapatnya mengatakan bahwa iddah itu tidak bisa selesai kecuali dia suci dari haid. Ya, dia suci dari haid. Jadi ketika seorang perempuan sesudah ditalak suaminya sudah haid, maka ketika sudah suci dari haidnya itu namanya sudah boleh dinikah atau menikah lagi. Karena rahimnya sudah bersih. Ketika perempuan haid artinya rahimnya bersih dari mani suaminya yang pertama. Inilah fahamnya kenapa ketika seorang perempuan itu ditalak oleh atau dicerai oleh suaminya harus melewati suci, haid, dan suci lagi. Kenapa? Ketika sudah mengalami itu maka rahimnya bersih. Artinya tidak ada sisa-sisa dari mani suami yang menalaknya. Ketika dia bersuami lagi dan mengandung anak, maka itu diyakinkan anaknya suami yang kedua. Kita bayangkan umpamanya, baru 1 bulan umpamanya, belum satu bulan, setengah bulan, ditalak atau dicerai suaminya, nikah lagi. Ketika nikah baru misalnya 5 bulan melahirkan. Coba. Nah, ini anaknya siapa? Kan tidak bisa jadi anaknya dari suami yang pertama, bisa jadi anaknya dari suami yang kedua. Karena sama-sama keduanya mengumpuli istrinya pada waktu yang dekat. Makanya agar tidak talbis, tidak terjadi percampuran, ini gennya siapa anaknya, maka harus melewati itu tadi. Ketika habis ditalak atau dicerai suaminya harus menunggu sampai haid suci baru boleh menikah. Artinya kalau sudah demikian, ketika menikah lagi perempuan itu mengandung, berarti itu sudah yakin anaknya dari suami yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Ammar radhiyallahu anhuma qala talaqul amati tatliqatani wa iddatuha haidotani. Pendapat Ibnu Umar, dia meriwayatkan hadis dan ini tidak disandarkan kepada Rasulullah tapi pendapat sendiri, bahwa dia berkata talaknya amat itu 2 kali. Kalau orang merdeka ketika mencerai istrinya maka boleh 3 kali. Cerai pertama rujuk, cerai lagi kedua, rujuk lagi. Nah, ini terakhir 3 kali sudah nggak boleh rujuk. Jadi boleh 3 kali ditalak. Tapi kalau untuk amat, ya ini ada perselisihan pendapat. Amat itu boleh jadi suaminya merdeka, istrinya budak. Atau istrinya budak, suaminya budak sama. Sama, jadi hukumnya sama. Baik itu suaminya merdeka atau suaminya budak, kalau istrinya itu budak, ya tetap hukum talaknya 2 kali. Talak pertama boleh rujuk, baru itu talak kedua tidak boleh saudara. Tidak boleh rujuk. Sama dengan tolak bain, tolak yang ketiga, kalau dalam orang yang merdeka. Terus iddahnya juga 2 haidan saja. Artinya 2 haidan
ketika perempuan itu suci ditalak, ya, atau amatnya atau budaknya itu ditalak pada tingkat suci, dia haid belum sampai suci, ya boleh nikah pada waktu haid itu. Tapi pada waktu haid itu nikah ya nggak boleh dikumpuli, kan masih haid. Jadi ketika seorang perempuan, budak perempuan ini ditalak pada waktu suci, maka ketika dia haid itu boleh menikah. Tapi nanti boleh dikumpuli ketika sudah suci lagi. Artinya menikahnya pada waktu haidnya boleh. Beda dengan orang yang merdeka, perempuan yang merdeka itu harus 3 haidan. Suci, haid, suci lagi. Habis sucinya baru masuk haid, baru nikah. Nanti dikumpuli pas suci lagi, berarti itu sama dengan 4 bulan. Sama saja 4 bulan berarti. 4 bulan jalan. Qauluhu talaqul amati tatliqatani wa iddatuhu iddatani. Wa an Umar yutlaqul al-abdu taliqanaini wa ta'tadul amatu biqur'aini. Ibnu Umar berpendapat bahwa hamba itu atau hamba sahaya kalau istrinya budak berhak untuk menalak 2 kali. Dan iddahnya budak perempuan adalah 2 sucian, suci, haid, itu saja. Ini mauqufun, hadisnya mauquf. Wal Baihaqi antariki Syafi'i bisanadin mutasil sahih nilaihi. Adapun pendapat dari Imam Syafi'i itu ada juga hadisnya yang mutasil sampai Rasulullah. Warahu Syafi'i min wajil akhar, Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari wajah hadis yang lain, an rajulin min Saqifin annahu sami'a Umar yaqulu lawis tata'la la ja'altaha haidun wa nisfan. Jadi Umar itu berpendapat andai kata bisa kamu mau, maka boleh kamu iddahnya itu 1 haidan dan setengah lagi. Ya, berarti artinya ya sama seperti yang saya terangkan. Ketika dia suci masuk haid, berarti haid waktu setengah itu sudah boleh menikah. Wa qala lahu rajulun faj'alha syahran wa nisfan. Fasakata Amar. Salah seorang sahabat yang lain mengatakan, ya udah jadikan saja 1 bulan setengah bulan. Jadi 1 bulan setengah. Umar diam saja. Artinya Umar tidak membantah, berarti sependapat juga. Jadi 1 bulan setengah itu iddahnya budak perempuan yang ditalak suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadza zahaba al-a'immah salasah Malikun wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Ibnul Munzir. Dan pendapat ini dipegang oleh imam yang 3, yaitu Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq wa Ibnul Munzir. Wa yarwi dzalika an Umar, mereka menceritakan dari Umar wa Utsman wa Zaid bin Sabit wa Ibnu Abbas. Wa bihi qala Sa'id bin Musayyab. Ini juga dikuatkan dengan pendapat Imam Musayyab. Wa dalil hadza qaulu innal ta'ala khataba rajul bitolak. Wa kana hukmuhu mu'tabaron bihin amma hadisil babi fa huwa min riwayatil Muzahir bin Aslam qala Abu Daud innahu munkirul hadis. Artinya mengatakan hadis ini mungkar. Wa ala farti sihatihi fa innal murada bihi idza kana zaujul amati raqiqan wa qad jaa musrifan bihi. Jadi apabila suaminya itu sama-sama budak, maka jelas perkaranya, yaitu tetap sama 2 ceraian atau iddahnya 1 bulan setengah. Wa amma iddatul amati fahadatani, adapun iddahnya perempuan, budak perempuan yang ditinggal dicerai adalah 2 haidan, suci dan haid. Waruwiya an Umar wa ibnuhu wa ala
wa Ali radhiyallahu anhum wa lam ya'ruf lahum al-mukhalafa min ashabi wa kana ijma'an. Dan ini diriwayatkan dari Umar, sahabat Ali dan anaknya, ini termasuk pendapat yang tidak dibantah oleh para sahabat, mereka sepakat. Berarti sepakat tentang idahnya amat perempuan, budak perempuan adalah 2 haidan, dan talaknya budak laki-laki adalah dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ruwaifi bin Sabit radhiyallahu anhu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Rufai bin Sabit, dia berkata, diriwayatkan dari Rasulullah, beliau bersabda, la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang laki-laki yu'minu yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, ayyasqi ma'ahu zar'a khairihi, menyirami airnya di sawah lainnya, menyirami airnya di sawah orang lain. Maksudnya ini adalah kata hiasan. Maksudnya apa? Seorang laki-laki dilarang menaruh air maninya di tempat yang bukan tempatnya atau tempatnya orang lain. Di istrinya orang lain. Bisa jadi ini 3 hal. Tiga murad atau 3 kesimpulan yang bisa diambil. Bisa jadi sawahnya itu sawah orang lain, berarti istrinya orang lain. Sawah orang lain bisa jadi itu janda, tapi bukan milik kita. Bisa aja itu jadi perawan yang belum kita nikahi. Itu 3 berarti bisa dapat 3. Yang 3-tiganya tidak boleh oleh agama, dilarang. Kalau tidak ada status nikah. Qaluhu zar'ahirihi, sawah orang lain maksudnya adalah mahalu zar'il ghairihi. Maksudnya tempat menanam untuk orang lain. Sawahnya orang lain. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, syabaha al-waladu idza alaka birahmi bizarmi. Jadi Nabi itu menyamakan anak yang ada di rahim itu dengan kata-kata zar'i. Zar'i itu berarti sawah. Karena sama dengan zar'u tanaman. Muzara'ah adalah tanaman. Yang di situ adalah kalau bayi itu kan ketika di perut ibu itu kayak seperti di dalam tabung. Di dalam tabung. Kalau kita lihat ketika seorang ibu itu dioperasi ketika melahirkan, itu dia bayinya ada di dalam kayak tabung tapi selaput yang tipis. Dalam tabung. Nah, tabung itu tercantel atau apa? Tercantel itu. Maksudnya kayak digantung di dalam rahim. Jadi tergantung, sama dengan kayak biji padi. Ketika dia ditanam, maka biji padi itu menggantung di tangkainya, disamakan dengan anak, menggantung. Ketika anak itu di dalam perut ibunya itu dia menggantung. Ya, di dalam selaputnya itu menggantung di rahim. Ya, di dalam selaput itulah bayi itu pernah bernafas. Fa iza nabatat wa rasakhatil ardi. Wa fihi karahatu watil habla idza kana al hablu min ghairi watiin ala wajhi kuliha. Nah, dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan tidak boleh atau makruhnya mengumpuli istri yang hamil, tapi hamil dari hasil atau hamil dari kehamilan orang lain. Maksudnya begini,
ketika seorang perempuan itu hamil di luar nikah, ya kan? Laki-lakinya tidak bertanggung jawab. Misalnya Anda mau bertanggung jawab menikahi dia, maka dinikahi. Ketika itu masih hamil, maka di sini makruh hukumnya berhubungan badan sampai dia melahirkan. Takutnya nanti terjadi percampuran di dalam rahimnya, nanti percampuran anaknya. Biarkan dia lahir dulu, statusnya adalah status anak orang yang tidak punya bapak. Nanti baru sesudah dia bersih dari nifasnya, baru kita kumpuli, maka ketika hamil lagi berarti anak kita yang menikahinya. Bisa jadi itu muradnya atau yang dikehendaki oleh hadis ini juga bisa. Bisa demikian. Waqala al-Hafidz hadzal hadisi ihtaja bihi al-Hanabilah ala imti'ani kahil hamil minaz zina. Menurut Imam Hafidz berkata, dari hadis ini orang-orang Hambaliyah atau mazhab Hambali mengatakan dilarang menikahi perempuan hamil dari hasil zina. Baik itu zina mungkin dengan dia atau dengan orang lain. Artinya kalau zina kan statusnya sama, belum di luar nikah, bisa jadi sama dia atau sama orang lain. Ketika dinikahi, dilarang di sini dinikahi. Karena apa? Ketika sudah dinikahi kan pasti kepengen berhubungan, kan begitu. Statusnya masih hamil di luar nikah. Sedangkan berhubungan saja tadi tidak boleh. Nah, ini Imam Hambali mencegah agar tidak terjadi hubungan walaupun sudah nikah, ya tidak usah nikah dulu. Artinya begitu. Ketika tidak nikah kan tidak hubungan. Nah, nanti saya Pak Ustadz bisa lah. Kuat saya kalau sudah menikah tidak hubungan sampai dia melahirkan. Kata siapa? Kata siapa tidak bisa. Tidak bisa. Maka untuk mencegah sampai si hamil ini melahirkan, maka tidak usah dinikah dulu. Sampai melahirkan baru. Kalau sekarang tidak Pak Ustadz untuk mencegah malu. Kalau sekarang kan malu. Langsung masa melahirkan tidak ada bapaknya. Kalau dinikahi kan statusnya ada bapaknya itu. Ya terserah kalau itu pendapat kita. Tapi kalau pendapat imam-imam yang dulu dilarang. Karena apa? Yaitu takut tercampur antara, walaupun si itu suaminya orang yang menghamili itu, kan statusnya tetap bukan anaknya. Kenapa? Karena tetap di luar nikah. Itu tetap bukan anaknya, walaupun umpamanya dia yang menghamili terus sudah hamil baru dinikahi. Besok ketika lahir perempuan ya tetap itu bukan bapaknya. Tidak boleh dia jadi walinya. Kalau dia nikah nanti anaknya yang bayi ini sudah menikah besar. Tetap walaupun itu secara biologis itu bapaknya, tapi secara hukum syariat itu bukan bapaknya. Karena di luar nikah. Kan jangan sampai tercampur ketika dia sudah hamil di luar nikah, dicampuri lagi di dalam nikah. Nanti ketika itu baru ngakunya, ini anakku. Saya sudah nikah sama dia. Masa nikah 5 bulan melahirkan. Atau 6 bulan melahirkan. Paling minimal kan 6 bulan. Itu pun kalau bayinya kecil. Masa dari nikah 6 bulan melahirkan bayinya normal. Tidak operasi. Kan hayata lah kalau bahasa Arabnya itu hayata, jauh sekali. Mustahil. Kalau dalam bola itu mustahil. Dia bisa memasukkan bola, mustahil. Wahtaja bi al-Hanafiyah. Sekarang pendapat Imam Hanafi, tadi Imam Hambali berpendapat tidak atau dilarang menikahi dulu.
dari perempuan yang hamil hasil dari zina. Kalau Imam Hanafi berpendapat imtinai wat'iha, boleh nikah tapi tidak boleh dikumpuli dulu sampai melahirkan. Tapi ya kayaknya mustahil lah, mustahil. Sudah nikah tidak dikumpuli, nunggu. Ya kalau misalnya baru hamil 4 bulan, nunggu sampai 9 bulan berapa? 5 bulan lagi nunggunya, ya kan? Nganggur, udah nikah nganggur 5 bulan. Ya makanya tidak usah nikah lagi, biar dilahirkan dulu baru nikah. Kan enak. Boleh langsung brojol sekarang, nikah nanti sore bisa. Tapi ya tetap tidak boleh dikumpuli, kan dia statusnya masih nifas sampai 4 bulan lagi atau 40 hari lagi. Nunggu suci lagi. Tuh, tambah lama lagi. Tuh. Sampai patean bahasa Jawanya. Wajaba al-ashab anhu bi anahu waroda fisabiyi la fil mutlakinisa. Nah, ini ada keringanan. Menurut pendapatnya para sahabatnya Imam Syafi'i, artinya murid-muridnya Imam Syafi'i, berarti mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, berpendapat hadis ini khusus untuk perempuan yang jadi tawanan. Jadi perempuan amat yang dia hamil. Bukan pada perempuan yang mutlak, bukan untuk khusus semua perempuan tidak, tapi khusus untuk budak perempuan. Ketika dia hamil, baik itu dari hasil nikah sama orang ditinggal mati atau dicerai atau dikumpuli orang tuanya tanpa nikah, tuanya meninggal dunia, ketika dia masih hamil, pendapatnya Imam Hambali tidak usah nikah lagi. Kalau pendapatnya Imam Hanafi boleh nikah tapi jangan dikumpuli dulu. Tapi Imam Syafi'i kalau itu perempuan biasa yang merdeka, ya status yang lain itu pendapatnya Hambali dan Hanafi dikecualikan. Artinya tetap boleh dinikahi dan boleh dikumpuli berarti kan. Kalau perempuan yang merdeka. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat Imam Hambali tadi ya mutlak merdeka dan budak sama. Hanafi juga ya budak dan merdeka sama saja. Cuma Imam Syafi'i yang berpendapat khusus untuk budak saja. Kalau yang perempuan umum yang lain merdeka, maka dikecualikan. Boleh artinya. Inilah pendapat-pendapat yang bisa jadi referensi kita. Artinya tidak monoton satu pendapat. Boleh kita ambil pendapat yang ringan. Tapi jangan pendapat yang ringan terus. Nanti di masalah puasa ringan, masalah sholat yang ringan kita ambil Imam Malik. Megang istri tidak batal. Giliran wudhu ambil Imam Syafi'i. Pakai rambut satu saja cukup yang basah. Ya, tidak. Kalau Imam Malik semua. Megang istri tidak batal, tapi wudhunya harus sempurna. Semua kepala basah sampai leher. Tuh. Tidak boleh sedikit rambut. Tapi kalau mengikuti Imam Syafi'i, cukup rambut sedikit saja, cukup sudah suci wudhunya. Tapi megang istri batal. Tuh. Jadi konsisten satu imam saja. Kecuali darurat. Darurat itu seperti di Mekah. Ketika kita tawaf. Tawaf itu kan laki-laki perempuan itu bisa campur. Bisa jadi senggolan tidak sengaja. Kalau Imam Syafi'i kan baik itu sengaja tidak sengaja ya namanya senggolan dengan perempuan lain batal. Maka kita boleh beralih sementara mengikuti mazhab Imam Malik. Wudhunya harus basah. Harus basah. Rambutnya harus basah sampai leher. Nanti kesenggol orang lain, perempuan lain tidak batal. Asal jangan syahwat. Disenggol perempuan mikir yang macam-macam syahwat.
berdiri Mr. Penya, gitu kan? Nah itu malah batal. Imam Malik mengatakan kalau syahwat batal, megang orang perempuan. Tapi kalau tidak syahwat tidak batal. Wa yu'ayyidu al-umumu hadis Said ini dikuatkan pendapat Imam Syafi'i yang umum dari hadisnya Said bin Musayyab an nafar rajulin min ansor qala tazawwajtu imra'atan bikron fi sitriha fadakhaltu 'alaiha fa idza hiya khubla fa dzakara al hadis fa faraqu bainahuma. Ini umum karena dikuatkan oleh hadisnya ini. Jadi seorang laki-laki dia menghadap dan bercerita bahwa saya ini menikahi perawan. Saya menikah dengan perempuan perawan. Karena dia pokoknya dia itu terjagalah. Terjaga. Artinya tidak sembarang pergi kemana-mana. Tidak diumbar auratnya. Artinya terjaga di rumah. Selalu auratnya dijaga. Sekalinya ketika saya mau malam pertama, dia hamil. Dia sudah hamil. Belum sampai akhir hadis, maka keduanya dipisahkan. Berarti kan sudah dikumpuli, kok perempuannya ngaku hamil. Artinya kan boleh sudah dikumpuli kan. Jadi kalau untuk perempuan merdeka boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an babu iddatul mafkudi zawjiha. Idahnya perempuan yang ditinggal minggat suaminya. Berapa idahnya perempuan yang ditinggal minggat oleh suaminya? Yang minggat suaminya ya, bukan istrinya. Wa'an Umar fimra'atin mafkudi tarobasa arba'a sinina summa ya ta'tadu arba'ata usyrin wa asyra. Perempuan yang ditinggal atau ditinggal pergi suaminya, dia menunggu tidak boleh nikah lagi selama 4 tahun. Kalau 4 tahun tetap tidak ada beritanya, maka dia boleh mengajukan talak kepada hakim. Dan sesudah talak jatuh, dia menunggu 4 bulan 10 hari lagi untuk idahnya. Ya, idahnya. Jadi suaminya alasannya pergi ke Iri atau ke Papua untuk kerja tambang, 4 tahun tidak ada kabar, tidak ngirimi duit sama sekali, ya maka istri mengajukan banding ke hakim untuk ditalak. Tapi kalau misalnya setiap bulan ngirimi duit walaupun tidak ada beritanya tapi duitnya mengalir, ya tidak boleh, tidak bisa. Kan artinya si suami tetap bertanggung jawab dengan istrinya. Walaupun secara nafkah batin tidak dipenuhi, tapi nafkah zuhir sudah diberikan. Karena saking jauhnya Papua. Tapi insya Allah kalau kerja di Papua itu sama dengan kerja di tambang sini. Jadi 3 bulan cuti, 3 bulan cuti bisa pulang. Teman saya itu kerja di Pertamina, tapi Pertamina bagian luar, maksudnya sub Pertamina, bukan di Pertaminanya, tapi dia membangun Pertamina. Jadi dia membangun Pertamina yang baru dibangun, berarti sub Pertamina kan anak perusahaannya. Jadi dia 3 bulan pulang, kasih cuti. Ketat sekali bilangnya, bawa korek saja tidak boleh, karena ya lokasi vital. Kalau terjadi kebakaran kan berbahaya kalau bawa korek. Kalau sekali ketahuan bawa korek, sudah diperingatkan. Apalagi bawa rokok, dipecat langsung. Dipulangkan sudah. Tidak boleh kerja lagi. Karena lokasinya sangat berbahaya untuk api. Maka tidak sembarangan boleh bawa rokok. HP pun tidak boleh bawa HP.
Harus ditinggal dulu di luar arena. Jadi ada luar area kerja, di situ ditinggal semuanya. Rokok, korek, HP ditinggal. Kecuali bawa bed saja yang boleh masuk. Qaluhu imra'atul mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyal bayan. Ya tarabasna ayat tarabasu wa tasaburu anin nikah. Maksudnya dia menunggu selama 4 tahun. Itu maksudnya adalah menunggu dan sabar untuk tidak nikah lagi. Kalau baru 1 tahun tidak ada kabar ya tunggu dulu. Siapa tahu besok pulang. 2 tahun tidak ada kabar dan tidak pernah kirim duit, ya sabar dulu. Siapa tahu besok pulang. Kecuali yakin betul beritanya mati di sana. Mati di Arab Saudi. Dikubur di sana. Kalau sudah yakin betul ya baru. Jangan-jangan nanti suaminya buat surat kematian palsu bisa juga. Menghindari istri yang galak umpamanya. Dia buat surat palsu sudah meninggal dunia. Kirim ke istrinya sudah meninggal dunia. Istrinya nikah lagi. Suaminya di sana nikah lagi bisa jadi. Untuk menghindari pengen nikah lagi bisa jadi. Qala kalau tak tadu al-aidatu masdarum min aidatin. Yang udu aidatau syai'idha hasatahu wal aidatu ismu limudati tarabbus. Biha al-muratun anil zawji ba'da wafatiha aw firaqiha. Wa zalika imma bil wilada aw bil iqra aw bil asyhur. Kata-kata iddah adalah kata penantian atau menunggunya perempuan untuk bisa nikah lagi ketika baik itu ditinggal mati suami, baik itu ditalak suaminya atau dicerai suaminya, itu waktu menunggu. Kalau dihamil sampai melahirkan, kalau dia itu masih subur berarti 3 sucian, atau bisa dengan hitungan bulan berarti 4 bulan 10 hari. Itu waktu iddahnya perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Mughirah bin Syu'bah qala Rasulullah SAW. Imra'atul mafqudi imra'atuhu hatta ya'tiyal bayan. Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata Rasulullah bersabda, perempuan istrinya orang yang pergi atau orang yang minggat, istrinya orang yang minggat itu masih status istrinya sampai ada berita tentang kematiannya. Hatta ya'tiyal bayan. Sehingga ada berita yang jelas tentang berita suaminya. Misalnya suaminya nikah lagi. Statusnya misalnya di sana. Ya, berarti dia mengajukan banding ke hakim untuk diceraikan. Karena suaminya selama 4 tahun dia nikah lagi. Atau beritanya meninggal dunia sama. Tetap dihukumi tidak boleh menikah selama 4 tahun. Jadi harus nunggu selama 4 tahun. Qauluhu imra'atul mafqudi imra'atu hatta ya'tiyal bayan 'inda Rafi'i fil Kabir, menurut pendapatnya Imam Rafi'i di dalam kitab Kabir bilafdi imra'atul mafqudi, perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal pergi, maka sabar sehingga datang kepadanya berita kematian. Wa inda Daraqutni, dan menurut Imam Daraqutni hatta ya'tiyal khabar, sehingga datang kepadanya berita. Wal Baihaqi, sedangkan Imam Baihaqi mengatakan hatta ya'tiyal bayan, sehingga datang kepadanya bayan, penjelasan tentang keadaan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, satu hadis lagi. Qala Rasulullah ya bitanna rajulun 'inda imra'atin illa ayakuna nakihan aw za mahramin, rawahul Muslim. Diriwayatkan dari Jabir, dia berkata Rasulullah bersabda, tidak boleh laki-laki menginap bersama perempuan atau di tempatnya perempuan yang mana perempuan statusnya keduanya belum menikah atau tidak menikah.
Audah mahramin, kecuali mereka sudah menikah atau bersama mahramnya. Mahram itu adalah orang yang haram dinikah oleh perempuannya tadi. Jadi kalau misalnya kita mau menemui perempuan, seorang perempuan itu baik itu menemui dalam hal akad, menemui dalam ijab apa saja, perdagangan, bisnis, apapun. Kalau itu tempatnya terasa menyendiri atau sepi dari orang lain, maka diharapkan perempuannya itu bawa mahram. Ya. Mahram adalah orang yang haram dinikah olehnya. Bawa kakak, bawa adik, bawa paman, bawa bapak, bawa kakek. Boleh. Itu adalah orang-orang yang haram dinikah oleh perempuannya. Maka boleh. Ketika kita menyepi dengan perempuan itu, maka boleh. Kalau ada temannya. Temannya itu maksudnya teman satu mahram. Kalau sekarang beda. Beda sekarang. Saya lihat perempuan 2, laki-laki 2. Yang laki-laki sama perempuan yang lain, yang sana sama lain. Walaupun ada temannya yang sama-sama sudah mojok sendiri-sendiri, nah itu namanya bukan sama mahramnya. Ya. Yang maksudnya sama mahramnya ya sama saudara adiknya. Boleh bawa adik. Kalau ingin menyepi dengan laki-laki lain, seperti bawa adiknya. Berarti dari hadis ini tidak boleh menyepi atau menginap laki-laki kepada perempuan kecuali kalau sudah dinikah dan bawa mahram. Artinya ketika bawa mahram boleh menyepi. Kan begitu. Mafhum mukhalafatnya adalah berarti boleh menyepi kalau statusnya sudah nikah dan bawa mahram. La yabitana qalu minal baitunah wa hiyal baqaul laili. Maksudnya menginap, dilarang menginap laki-laki itu maksudnya baqaul lail. Satu malam, selama malam pokoknya melewati malam. Berarti menginap itu berarti melewati malam. Baik itu 1 malam, 2 malam atau 3 malam. Qalu ar-rajul indal murati illa ayyakuna nakihan azamaromin. Antara laki dan perempuan tidak boleh menginap kecuali statusnya sudah menikah atau membawa mahram. Wa fil lafdzil muslimin, adapun menurut hadis Imam Muslim, endam mura'atin sayyibin. Ada tambahannya. Kalau perempuannya janda. Maksudnya apa? Karena kebanyakan yang sering memasukkan laki-laki kan janda, ya kan? Janda. Jarang kalau perawan itu, ya entah kalau perawan sekarang. Kalau ini kan Imam Syafi'i mengatakan janda itu kan kebanyakan biasanya kalau janda itu kan ya sama perempuan biasa sama laki-laki biasa. Kan sudah biasa karena dia janda. Artinya bisa dia menginapkan laki-laki, itu bisa terjadi. Makanya di sini, wong kepada janda saja tidak boleh kan mafhumnya begitu. Apalagi perawan. Gitu. Tapi biasanya kan perawan beda dengan laki-laki biasa. Kalau perawan kan statusnya dia jaga image. Tidak sembarang laki-laki boleh masuk. Beda dengan janda. Ayo, ya sini bertamu misalnya janda. Ngopi-ngopi dulu, habis ngopi pulang. Walaupun cuma ngopi saja di rumah jandanya, umpamanya jandanya punya warung kopi. Kalau cuma berdua ya tidak boleh. Wakila inama khusso bisayib li annaha allati yadkhulu 'alaiha ghaliban. Karena memang janda itu suatu keadaan di mana yang sering orang laki-laki masuk kepadanya. Itu janda. Wa amal bikru hiya masnunatun, adapun kalau perawan memang terjaga fi ada kebiasaannya. Wa mujanatah dan menjauhi lirajuli kepada laki-laki. Asyadu mujanabah yang sangat menjauhi sekali, menjaga diri. Kalau perawan itu masih menjaga diri dari laki-laki. Senggol saja dia marah. Dia itu kalau perawan kan kalau senggol saja marah. Beda dengan janda. Ditepuk aja pantatnya dia ketawa-ketawa. Itu kalau janda. Tapi kalau perawan marah dia. Kholidnya kepada ini hadis ini
atau mazkurnya orang yang disebut di dalam hadis ini adalah janda. Walaupun perawan itu ikut, tapi kebanyakan janda. Yang jadi mazkurnya yang jadi bahan pembicaraan dalam hadis ini. Wali anahu ya'lamu bil aula annahu idzan nuhiya 'anid dukhul 'ala saibi allati yata'allanas fi dukhuli 'alaiha fal aula al bikr. Untuk janda saja dilarang masuk, dilarang menyepi berduaan, apalagi dengan perawan. Wal muradu min qauli nakihan ay mutazawijan. Maksudnya kecuali orang yang sudah menikah atau orang yang menikahi perempuan tersebut. Maksudnya bukan menikah, maksudnya nanti kata-katanya seolah-olah memberi pendapat tidak boleh menyepi atau menginap laki-laki kepada perempuan kecuali yang sudah menikah. Kata-kata yang sudah menikah bisa jadi menikahnya bukan sama perempuan itu. Bukan begitu. Maksudnya statusnya sama perempuan sudah dinikahi. Maksudnya begitu. Bukan statusnya sudah menikah tapi masuk pada perempuan lain. Itu maksudnya sama saja, tidak boleh. Maksudnya demikian. Jadi kalau membawa mahram, gitu misalnya kita punya anak cewek. Anak cewek diapelin orang laki-laki. Boleh saja anak ceweknya kita bawakan anak kita yang adiknya, boleh. Dek, itu kamu temani mbakmu. Dia didatangi pacarnya. Misalnya di luar duduk-duduk ya tetap harus didampingi adiknya. Tidak boleh berduaan saja. Harus ada adiknya atau kakaknya yang ikut pura-pura ngopi di sampingnya sambil ngerokok-ngerokok. Mungkin didampingi. Jangan sampai berduaan. Kalau sampai berduaan, iblis itu menjadi nomor 3, orang yang ketiga yang membisikkan sesuatu. Kalau sudah terjadi apa-apa, maka kita orang tua yang mendapat dosanya. Ya. Syariat itu adalah menjaga kelestarian. Kelestarian ketika anak lahir itu dalam keadaan yang suci dalam Islam, dalam arti dalam akad. Lahirnya dalam akad yang sah, tidak dalam akad yang tidak sah. Karena kalau sudah di luar akad yang sah, ini bisa jadi Rasulullah tidak mengakuinya. Kan bisa jadi. Kalau sudah tidak diakui oleh Rasulullah bagaimana? Padahal kita hidup di zamannya umat Rasulullah. Kalau kita tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, ya na'udzubillah, kita tidak bisa selamat di dalam menempuh hidup di akhirat nanti. Wal mahramu bi anahu wa qad dabatal ulama memberikan pandangan al mahramu anahu kullu man harama alaihi nikahuha. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Alat ta'bidi selamanya bisa babil mubahi dengan sebab mubah yahramuhu yang menjadikan haramnya. Yang menjadikan mubahnya tadi seperti adik. Kalau misalnya tidak selamanya ya jangan. Siapa yang mahram tidak selamanya? Mahram yang tidak selamanya yaitu adiknya istri kita. Selagi kita masih menikahi kakaknya, maka itu adiknya masih mahram. Tapi mahramnya itu tidak selamanya. Ketika kita sudah tidak sama mbaknya, kita bisa nikahi adiknya. Itu bukan mahram selamanya. Artinya ini yang boleh dibawa untuk mendampingi anak perempuan, ini adalah mahram yang selamanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kita baru mendapatkan 5 hadis saja ya, tidak apa-apa. Yang penting keterangannya lengkap lah ya. Ada pertanyaan para jemaah kita ya? Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabbi rasulillah jun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik
Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jama'atina wa dzunuba jami'al mu'minin minas wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Allahumma tawil umurana wa arzaqana wa sahih jasadana wahfaz ahlana wa amwalana wa diyarana wa auladana. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairuz raziqin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal 'ilmi wa khairal 'amal wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat wa sabbitna wa saqil mawazinana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atina warfa' darajatina wa haqiq imanana. Nas'aluka al-'ula minal jannah rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu 'anna Muhammadan ma huwa li subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.